untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kami akan menyampaikan tentang informasi jadwal pencairan sertifikasi guru triwulan 1 di tahun 2021 ini. Nah, baiklah, kita langsung menuju. Yang pertama adalah kami perlu menjawab dulu pertanyaan banyak subscriber menanyakan bahwasanya mengapa banyak daerah yang belum cair tunjangan profesinya atau tunjangan sertifikasinya termin 4 di tahun 2020. Nah, setelah kami mencari berbagai sumber, kami menemukan sebuah kesimpulan jawaban yaitu persoalan ini terjadi secara nasional. Hampir semua daerah mengalami hal yang sama. Penyebabnya adalah memang transfer dari pusat ke daerah kurang karena APBN banyak yang digunakan untuk penanganan COVID-19. Jadi Bapak Ibu bisa survei di daerah lain, memang hal ini dirasakan oleh banyak daerah di mana termin 4 itu belum cair karena faktor utamanya adalah saat 2020 itu negara kita diserang wabah sehingga anggaran itu banyak digunakan untuk COVID. Nah, seperti itu. Tapi info terakhir itu akan tetap dibayarkan di tahun 2021 ini, seperti itu. Jadi tetap bersabar, insya Allah akan cair juga. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada jadwal pencairan sertifikasi triwulan 1 di tahun 2021 ini. Ketika kita berbicara jadwal pencairan sertifikasi, bagi Bapak Ibu yang sudah lama menerima tunjangan ini pasti paham dari konsep aturan versus realita ya. Nah, untuk teman-teman yang baru sertifikasi, kami akan jelaskan maksudnya ya. Jadi aturan itu selama ini itu sering sekali berbeda dengan realita dalam hal pencairan. Misalnya aturannya begini, ternyata realitanya seperti ini. Dan kita akan bahas dua-duanya secara berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang pertama terkait aturan pencairan sertifikasi atau penyaluran tunjangan profesi itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Itulah sehingga di thumbnail tadi kami menampilkan foto Menteri Keuangan karena memang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik nomor 48 PMK 07 2019. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa penyaluran dana TPG PNSD, dana tamsil guru PNSD, dan dana TKG PNSD dilakukan secara triwulan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk triwulan 1 itu paling cepat bulan Maret sebesar 30% dari pagu alokasi. Jadi memang triwulan 1 itu yang paling tinggi nominalnya 30%. Itu dicairkan paling cepat bulan Maret. Jadi di sini memang menggunakan redaksi paling cepat ya, bukan redaksi paling lambat bulan Juni misalnya seperti itu, tapi paling cepat. Nah, realita di lapangan itu sering terjadi atau faktanya itu jarang cair di bulan Maret. Nah, Bapak Ibu guru, jarang cair di bulan Maret. Kebanyakan itu biasanya cair di bulan April bahkan Mei seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang belum memahami konsep pencairan, terutama teman-teman yang baru sertifikasi, itu memang aturan itu paling cepat bulan Maret ya. Tapi fakta sekali lagi itu jarang cair di bulan Maret. Memang sebagian daerah mungkin ada cair di bulan Maret, tapi kebanyakan itu cairnya di bulan April bahkan Mei. Nah, ini juga setiap daerah berbeda-beda waktu pencairannya. Nah, ada daerah yang cepat misalnya di bulan April, ada juga daerah yang agak lambat pencairannya di bulan Mei. Jadi tergantung juga dari cepat lambatnya daerah memproses tunjangan tersebut. Baik, nah selanjutnya kita akan membahas harapan dari teman-teman guru di Indonesia terkait pencairan sertifikasi ini yang kami tampung. Yang pertama adalah banyak rekan guru berharap itu TPG dibayarkan setiap bulan ya. Jadi dicairkan setiap bulan, tidak perlu per triwulanan sehingga ini dirasa lebih efektif. Bisa juga TPG ini atau tunjangan sertifikasi ini dimasukkan ke dalam pembayaran gaji bulanan bagi PNS. Jadi di cover saja, disatukan dalam gaji pokok. Dengan demikian maka penyalurannya itu akan lebih efisien dibanding saat ini yang tidak teratur ya, bisa dikatakan tidak teratur, kadang 3 bulan, kadang 4 bulan, bahkan kadang ada daerah yang dirapel 2 triwulan seperti itu. Nah, opsi ketiga, harapan dari rekan-rekan guru adalah kalaupun nanti per triwulanan ya, tapi itu ditransfer langsung dari pusat ke rekening guru. Nah, ini dirasa lebih efektif dan lebih cepat penyalurannya karena tidak mesti melalui ke daerah dulu baru ke rekening guru.
jika transfernya langsung dari pusat ke rekening guru, maka itu akan lebih sekali lagi lebih cepat. Dan ini harapan guru, semoga ke depan kementerian mempertimbangkan harapan-harapan ini demi kelancaran proses penyaluran tunjangan profesi guru untuk rekan guru yang sudah sertifikasi. Nah, sebagai info tambahan buat teman-teman yang belum sertifikasi, di tahun 2021 nanti itu akan ada program sertifikasi guru sampai 10.000 guru. Jadi teman-teman yang mungkin masih menunggu hasil pretest ya di tahun 2019, harap bersabar dulu. Insya Allah di tahun ini teman-teman akan terpanggil untuk PPG dalam jabatan. Begitupun yang 2017-18 yang sudah lulus pretest tapi belum terpanggil. Semoga di tahun ini kita semua sudah terpanggil untuk PPG dan bisa melakukan dan bisa melaksanakan proses pendidikan untuk mendapatkan sertifikat pendidik yang tentu muaranya adalah peningkatan kualitas guru yang berujung kepada peningkatan kualitas belajar siswa. Nah, sebagai informasi tambahan juga untuk teman-teman yang belum mengetahui besaran tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi, untuk PNS itu sama dengan gaji pokoknya. Jadi gaji pokok ya, tidak termasuk tunjangannya. Jadi berdasar pada gaji pokok yang ada di SK seperti itu. Kemudian untuk teman-teman non PNS itu besarannya rupiah 1.500.000 ya, 1.500.000 rupiah per bulan. Jadi kalau dibayar 3 bulan, triwulan, maka kisaran 4.500.000. Ini untuk non PNS. Jadi memang ini salah satu kelebihan untuk teman-teman guru non PNS ketika memiliki sertifikat pendidik, itu memiliki peluang kesejahteraan lebih tinggi dari tunjangan profesi guru ini karena ada tunjangannya ya. Tinggal konsultasi ke dinas pendidikannya untuk melapor, kemudian diproses. Nah, nanti dapat tunjangan ini. Karena faktanya masih banyak teman-teman honorer yang memahami bahwa kalau non PNS itu tidak bisa mendapat tunjangan sertifikasi. Jadi itu keliru Bapak Ibu ya. Non PNS pun bisa mendapat tunjangan sertifikasi. Bahkan besarannya cukup tinggi ya, sampai 1.500.000 rupiah per bulan. Demikianlah info yang kami share untuk kesempatan ini. Terima kasih dan salam sukses untuk guru Indonesia. Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini terkait dunia pendidikan dan informasi guru yang pastinya dengan sumber yang valid dan jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.